Nah, untuk kata kunci pencocokan luas itu kurang lebih seperti ini untuk penulisannya. Pencocokan luas itu maksudnya nanti orang itu tidak harus mengetik sama persis model gamis simpel tapi mewah di Google. Oke, di video kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana cara membuat iklan atau cara membuat campaign di Google Ads. Nah, jadi sebelum kita membuat campaign, pastikan dulu kita sudah tahu gitu. Tujuan kita beriklan itu mau apa? Mau jualan produk ataukah memang hanya sekedar untuk awareness atau mengenalkan brand kita. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah campaign dengan mentargetkan tujuan saya adalah jualan baju gamis misalkan. Nah, kita harus tahu dulu nih kata kunci apa yang diketikkan di mesin pencari Google. Contohnya seperti ini ya, baju misalkan model baju gamis seperti ini ya. Nah, saya akan riset dulu kata kunci apa sih yang diketikkan di Google gitu. Karena kan kalau misalkan kita hanya menebak, ada kemungkinan menurut kita ada, tapi ternyata tidak ada pencarian. Nah, di sini ada data-data dari Google yang muncul. Model gamis simple tapi mewah itu ada 10.000 sampai 100.000. Nah, ini datanya tidak pasti karena memang tidak ada campaign yang sedang berjalan. Tapi kalau misalkan ada iklan yang sedang berjalan, biasanya ini datanya pasti. Anggap saja mungkin 50.000 kali rata-rata ya dalam satu bulan untuk pencarian kata kunci model gamis simple tapi mewah. Nah, ini untuk halamannya itu lumayan tinggi ya. Terendahnya itu sekitar Rp1.000. Nah, tertingginya itu 154.000 ya, hampir 155.000 untuk biaya per kliknya. Ini pun juga sama ya. Model gamis simple tapi mewah untuk orang gemuk. Nah, terendahnya itu 5.000, tertingginya sampai 658 ya, hampir 659.000 per kliknya. Ini memang lumayan kategori yang memang sangat tinggi gitu, sampai ratusan ribu per klik. Padahal kan harganya baju gamis mungkin sekitar di bawah harga per kliknya ya. Jadi mungkin nanti harus berpikir gimana caranya agar bisa meminimalisir biaya gitu. Jangan sampai kita biayanya habis 6 juta tapi salesnya cuma dapat misalkan omsetnya 500.000. Nah, ini masih lumayan rendah ya, di bawah 5.000 itu sudah masih oke. Oke, di sini saya akan ambil satu kata kunci aja yang ini, yang pencariannya banyak. Ya sebenarnya sih untuk kata kunci bisa lebih dari satu. Nah, ini kemudian kita mulai untuk membuat campaign karena sudah dapat kata kunci. Kita klik, nah di sini campaign baru. Di sini ada 3 tujuan ya, bukan 3 tujuan. Yang saya sarankan untuk di awal itu, kalau nggak penjualan, prospek, ataupun traffic situs. Contohnya di sini ya, saya contohkan penjualan aja. Nah, kemudian di sini ada istilahnya penelusuran. Kalau penelusuran itu mungkin bahasanya itu ketika ada orang yang mengetik kata kunci tertentu di mesin pencari Google, maka nanti Google akan menayangkan iklan kita di sini. Nah, ini tidak ada ya, kebetulan tidak ada, ini SEO ya. Jadi marketplace. Nah, saya klik penelusuran, nah, kemudian di sini apa gitu. Nah, tujuannya adalah kunjungan situs.
Kemudian, nah di sini webnya atau situs webnya atau URL websitenya. Nah, kemudian setelah itu di sini self-serve tuh. Maksudnya itu nama kampanyenya misalkan. Kalau saya sih biasanya disamakan dengan kata kunci. Kemudian klik lanjutkan. Mulai baru aja. Misalkan ini anggaran harian rata-ratanya ya. Contohnya itu anggaran harian rata-rata 100.000. Nah, Google tidak akan melihat 100.000 per hari, tapi dalam 1 bulan. Maksudnya, jadi 100.000 ini dikali 30 hari, artinya selama 30 hari itu estimasi biaya yang dikeluarkannya itu sekitar 3 juta rupiah. Nah, yang 3 juta rupiah ini kadang-kadang di hari-hari tertentu itu kurang dari 100.000 per hari, meskipun ini anggaran harian rata-rata ya. Tapi kadang-kadang ada di hari tertentu yang bisa sampai 200.000 untuk habis biaya beriklannya. Yang penting itu pada intinya dalam 1 bulan itu tidak akan lebih dari 3 juta rupiah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi misalkan diganti nih jadi 200.000 per hari, artinya 2 kali 3 berarti 6 juta rupiah per bulan, kurang lebih seperti itu. Nah, kadang-kadang mungkin bisa hari ini habisnya itu cuma 100.000. Nah, tapi besoknya lagi atau misalkan hari ini ya tanggal 18 itu habisnya 100.000, kemudian besok tanggal 19 ternyata habisnya 400.000. Itu hal yang wajar karena tidak bisa satu hari mutlak 200.000, kadang bisa kurang, kadang juga bisa lebih. Yang penting pada intinya jika anggaran harian 200.000 berarti 200 kali 30 hari sekitar 6 juta rupiah untuk per bulan. Nah, untuk bidding di awal saya sarankan fokus saja ke klik. Cuman memang tetapkan batas biaya per kliknya karena tadi kan per kliknya itu bisa sampai 150 ribuan ya. Jadi mungkin sama satu kali klik sama dengan kita membeli harga bajunya gitu itu kan sangat mungkin terlalu tinggi ya. Jika harga bajunya di bawah 150.000, kemudian 150.000 itu kan pasti itu adalah omset gitu, bukan pendapatan bersih atau penghasilannya gitu. Jadi mungkin bisa ditekan lagi misalkan 20.000. Ya meskipun ini 20.000 sangat mahal ya untuk ukuran harga baju yang biasa gitu. Kalau harga bajunya jutaan ya mungkin dengan anggap saja komisinya atau keuntungannya 10 sampai 20% itu masih tercukupi. Nah, kemudian setelan lainnya di sini biarin aja ya performa terbaik. Nah, di sini ada dua pilihan jaringan ya. Kalau misalkan saya itu biasanya di uncheck aja. Nah, jadi maksudnya itu sertakan partner penelusuran Google. Nah, jika seperti ini artinya Google akan menayangkan hanya ada ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci ini ya di mesin pencari Google, maka Google akan menayangkan iklan kita. Tapi pada saat kita checklist partner penelusuran, artinya nanti bukan hanya mesin telusuri Google aja yang akan menampilkan yang iklan kita akan ditayangkan, tapi di situs atau partner penelusuran Google pun akan sama. Jadi bukan hanya di mesin pencari Google. Nah, kalau saya itu tidak mau ya, karena saya memang targetnya itu hanya mesin pencari Google. Jadi nanti iklan kita hanya akan muncul di mesin pencari Google pada saat orang mengetikkan kata kunci yang ini. Model gamis simple tapi mewah. Kemudian untuk lokasinya saya targetkan Indonesia. Kemudian juga di sini ada 3 pilihan. Nah, ada kehadiran atau minat. Nah, kalau untuk minat ini kan tidak saya sarankan karena memang kadang mungkin ada orang yang saat ini lokasinya di luar negara Indonesia, tapi karena minatnya Indonesia, maka iklan kita akan ditayangkan. Jadi saya maksudnya itu hanya ingin kehadiran gitu. Maksudnya orang-orang yang memang benar-benar di Indonesia gitu, sesuai dengan yang saya target lokasinya.
Oh ya, kalau misalkan mau mentarget kota ini klik aja masukkan lokasi lainnya, misalkan kota Jakarta, kota Bandung, atau lain-lain gitu. Nah, untuk bahasa sendiri karena memang biasanya ada brosur si pengguna gitu, user yang menggunakan bahasa Inggris, ya meskipun lokasi di Indonesia, maka saya target keduanya. Lokasinya itu Indonesia, kemudian juga bahasanya itu Indonesia dan juga Inggris. Nah, untuk segmen audiens, biasanya itu saya ini menyarankan ya sesuai dengan yang disarankan oleh Google, yaitu observasi atau pengamatan. Maksudnya pengamatan di situ, contohnya seperti ini ya, misalkan pilih semua. Nanti anggap saja iklan sudah jalan. Nah, kemudian ada anggap saja 10 konversi. Ternyata 10 konversi ini audiensnya itu menyukai, misalkan minatnya kecantikan dan kebugaran. Kemudian kita bisa lihat nih, dari data hasil konversi ternyata datanya kebanyakan atau rata-rata terbanyak yang menghasilkan konversi itu dari kecantikan dan kebugaran. Nah, kita bisa nanti ke depannya mungkin campaign kedua atau ketiga kita bisa mentarget minat kecantikan dan kebugaran misalkan untuk remarketing ataukah untuk scale out atau lain-lain gitu untuk target market berikutnya. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kata kuncinya biasanya sih kalau saya disamakan dengan nama campaign gitu. Nama campaign disamakan dengan target kata kunci. Nah, untuk kata kuncinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kata kunci yang akan kita target. Jadi, contohnya seperti ini ya. Model gamis simple tapi mewah. Nah, di sini pada saat ada orang yang mengetikkan di mesin pencari Google, model gamis simple tapi mewah, maka Google akan menayangkan iklan kita gitu, iklan yang kita buat di sini. Nah, kemudian untuk judul, ini hanya contoh, maksimal itu 15 ya. Jadi nanti isi aja semuanya 15. Tapi jangan double seperti ini ya. Ini kan sama semua. Nah, ini hanya contoh. Nah, di sini. Ini judul 1, judul 2, judul nanti akan mengacak gitu Google. Dari 15 judul ini nanti akan ada 3 mungkin sampai 5 judul terbaik. Data dari Google mengacak judul-judul ini gitu. Nanti akan muncul beberapa judul terbaik. Nah, kemudian di bagian deskripsi juga sama, ini ada 4. Ini isi semua ya. Tapi jangan sampai sama semua gitu, harus berbeda-beda. Nah, usahakan daya iklannya mungkin kalau bisa sampai excellent ya, atau sempurna, atau terbaik gitu. Nah, kemudian untuk deskripsinya kurang lebih seperti ini. Google pun akan sama mengacak deskripsi 1, deskripsi 2, atau deskripsi 1 dan deskripsi 3, atau deskripsi 4 dan deskripsi 1. Nanti akan muncul deskripsi terbaik yang memang membuat performa iklan kita jadi semakin baik. Nah, kalau sudah klik selesai. Nah, di sini ada istilah mungkin kata kunci pencocokan luas. Nah, untuk kata kunci pencocokan luas itu kurang lebih seperti ini untuk penulisannya. Pencocokan luas itu maksudnya nanti orang itu tidak harus mengetik sama persis model gamis simple tapi mewah di Google ya. Bisa saja model gamis simple, iklan kita bisa muncul di Google. Kalau cara penulisannya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita ini seperti ini ya, ada tanda kutipnya. Nah, kalau seperti ini biasanya itu nah model gamis simple ini pasti bisa muncul ya. Tapi kadang-kadang misalkan simple tapi mewah.
2022. Nah, iklan kita pasti bisa muncul. Kalau misalkan model misalkan bukan ini ya, maksudnya yang satu lagi. Nah, ini kata kunci pencocokan persis. Nah, kalau pencocokan persis itu maksudnya kalau ada yang mengetikkan kata kunci seperti ini, nanti iklan kita tidak akan ditayangkan sama Google. Tapi pada saat ada yang mengetikkan kata kunci sama persis, model gamis simple tapi mewah, sama persis ya, tidak ada tambahan di belakangnya, itu iklan kita akan ditayangkan oleh Google. Kalau kita maunya hanya orang yang mengetikkan kata kunci seperti ini, maka kita tambah ini simbolnya sesuai dengan keterangan di bawah ini. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini pasti biasanya ada error ya. Nah, karena memang kata kunci dan iklan-iklannya itu tadi judulnya itu double gitu. Kemudian deskripsinya pun sama. Jadi usahakan berbeda. Nah, untuk ekstensi panggilan saya sarankan diisi ya. Oh ya, ini karena memang sudah saya buat gitu. Misalkan seperti ini ya. Ini ganti ke Indonesia, negara kita Indonesia. Kalau misalkan kita targetnya negara Indonesia. Kemudian klik nomor HP-nya ya. Klik simpan. Nah, untuk pertinjaunya bisa dilihat ya. Ini biasanya ada di bawah campaign. Atau kalau mau misalkan nomornya berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini hanya tambahnya spasi ya. Karena memang ini nomornya yang sama. Kalau misalkan mau diisi semua ya nggak masalah gitu. Kalau memang misalkan harganya ada nih atau saat ini lagi ada promo, biasanya promo-promo itu di hari-hari tertentu ya. Momennya apa? Idul Fitri kah? Misalkan kan sebentar lagi Idul Fitri. Nah, kemudian Indonesia mata uangnya IDR ya, rupiah. Diskonnya menggunakan diskon uang ataukah persentase gitu. Misalkan diskon uang 50.000. Tanggal mulainya misalkan dari tanggal sekian, misalkan dari tanggal 18 Februari sampai tanggal 28 Februari gitu. Nah, kemudian kalau sudah klik berikutnya. Nah, ini pasti masih error karena memang ada kata kunci dan iklan. Nah, yang harus diperbaiki ini adalah iklan karena memang iklannya itu judulnya tadi ya. Nah, di bagian judul ini duplikat, deskripsinya pun sama. Jadi, ini tidak boleh ya. Atau ya sebentar ya. Nah, ini kan judulnya duplikat. Nah, kalau seperti ini selesai dulu ya, klik selesai. Nah, ini sebenarnya kurang baik gitu karena memang judulnya hanya satu, deskripsinya hanya satu. Sedangkan yang saya rekomendasikan itu judulnya 15-nya diisi semua, deskripsinya 4 juga diisi semua. Kemudian setelah ini klik berikutnya dan publikasikan. Nah, cuman memang di sini eh, diminta untuk memasukkan site link ya karena memang informasi dari kata kuncinya bukan kata kunci sih, lebih tepatnya judul iklannya kurang lengkap dan juga deskripsinya kurang lengkap gitu. Cuman ada satu, judul satu dan deskripsi satu. Yang saya rekomendasikan atau saya sarankan itu usahakan semuanya diisi. Judulnya 15-nya diisi. Di bagian ini ya. Diedit dulu. Nah, di bagian judul ini semuanya diisi 15 karena nanti dari 15 judul Google akan mengacak. Nah, akan ada muncul mungkin 3 sampai 5 judul terbaik ya. Kemudian deskripsinya pun sama. Keempat-empatnya diisi, nanti dari 4 deskripsi ini mungkin ada 1 atau 2 deskripsi terbaik ya.
Klik berikutnya, kemudian nanti setelah ini tampilannya ada tulisannya publikasikan. Maka setelah itu Google akan meninjau iklan kita. Oke, mungkin itu saja ya cara membuat campaign di Google Ads update terbaru 2022. Ya mungkin untuk pembuatannya sama-sama seperti tahun-tahun yang lalu gitu, masih sama. Cuman memang dari tampilan dashboard Google Ads-nya ada sedikit perubahan. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk ringkasannya. Nah, ini memang masih draft gitu. Karena memang belum sampai publikasikan gitu. Karena saya belum, maksudnya untuk demo ini hanya adalah hanya sebagai contoh gitu untuk membuat sebuah campaign. Ya meskipun untuk akun ya di sini ada beberapa akun. Ya memang jadi satu email itu bisa membuat lebih dari satu akun Google Ads gitu. Jadi saya membuat beberapa akun Google Ads karena memang bisnisnya berbeda-beda. Contohnya yang akun di sini kan ada berapa ya? Satu, dua, tiga, 4, 5. Totalnya misalkan di sini ada 5 ya. Itu berbeda-beda gitu bisnisnya. Jadi biar ketika saya membaca data atau menganalisa iklan, saya tidak kebingungan gitu. Mana sih campaign ini? Mana sih bisnis ini gitu. Nanti kan soalnya di sini ada, nanti misalkan contohnya itu ketika sudah dapat data nih, nanti memang bisa disortir gitu. Tapi kalau tercampur dalam satu campaign, mohon maaf maksudnya dalam satu akun Google Ads itu nanti optimasi iklannya akan sedikit lebih menyulitkan dibanding dengan satu akun, satu bisnis. Jadi satu akun Google Ads itu saya sarankan hanya untuk satu bisnis saja. Kalau misalkan sekarang contohnya jualan produk fisik, ya udah di akun Google Ads yang sekarang. Tapi nanti misalkan mau jualan produk digital nih, ya udah buat akun aja baru di email yang sama itu bisa. Jadi biar datanya nanti saat evaluasi dan optimasi iklan tidak tercampur. Jadi untuk memudahkan kita juga sebenarnya. Oke, mungkin itu saja ya video cara membuat campaign di Google Ads update terbaru 2022-nya. Untuk pembuatannya mungkin tidak berbeda jauh dengan di tahun-tahun sebelumnya 2021. Cuman memang dari tampilan Google Ads-nya, dashboard Google Ads-nya sedikit ada perubahan. Mungkin lebih ke arah memudahkan kita gitu penggunanya untuk memudahkan dalam hal pembuatan, evaluasi maupun optimasi maupun dari segi tampilannya ya, user experience-nya. Oke, terima kasih.